Hey yo, are you ready The Gunners? Ketemu lagi bareng The Gunners Mania, area Gunners. Hari ini ada beberapa berita yang mau gue bagikan. Pertama atas lolosnya Arsenal masuk ke putaran selanjutnya Liga Eropa. Terkait dengan kemenangan Arsenal, Mikel Arteta mengungkapkan adalah keputusannya untuk mempertahankan atau meninggalkan tetap Gabriel Martinelli dan juga Nicolas Pepe di bangku cadangan dengan timnya yang menatap kemenangan dan dari eliminasi Liga Eropa karena alasan taktis, strategi. The Gunners tampaknya menuju jalan keluar yang memalukan ketika pemain Benfica Rafa Silva menerkam kesalahan dari Denis Ceballos untuk membuat tim Portugal itu unggul secara agregat 3-2 sementara hanya melalui 1 jam. Dengan timnya membutuhkan 2 gol untuk lolos, Arteta memasukkan Willian ke penandatanganan musim depan. Meskipun penampilannya sangat mengecewakan sejak pindah dari Chelsea, dan seorang gelandang bertahan yang baru sembuh dalam bentuk Thomas Partey. Rekor transfer Nicolas Pepe yang tampil mengesankan di Eropa musim ini. Pepe sebagai penyerang muda yang selama di Liga Eropa juga bermain cukup baik. Lalu juga striker muda dari Brazil Gabriel Martinelli. Bagaimanapun tetap berada di pinggir lapangan mereka berdua dan baru pada menit 78 Arteta merubah dengan menambah satu penyerang lagi, yaitu Alexander Lacazette ke dalam pertarungan. Namun setelah kemenangan itu Arteta diminta untuk membenarkan perubahan yang dia buat saat timnya tertinggal 3-2 tadi ya. Dan manajer Arsenal itu menjelaskan semua itu karena tidak ada banyak ruang untuk yang tertinggal. Itu adalah 2 garis yang sangat ketat, 4-4-1-1 atau 5-3-2 pada saat itu. Mereka benar-benar blok yang sangat rendah. Tidak banyak ruang yang tidak banyak ruang untuk dipisahkan ketika mereka mengatur garis sekitar 18 kotak halaman di belakang. Oke, itu respon dari Arteta. Lalu setelah kita lewati eliminasi pertama dari eliminasi dari Benfica, klub Portugal, ada siapa aja yang bisa menjadi kandidat lawan Arsenal? AC Milan, bisa jadi the Ivan Gazidis derby. Arsenal dan AC Milan sekarang dipegang oleh Ivan Gazidis di Dirteknya salah. Dan dia mantan Arsenal, Ivan Gazidis bersama Wenger gitu. Arsenal bisa ketemu lagi antara Overmars dan juga Edu, 2 technical director. Overmars pernah main di Arsenal, Edu juga pernah menjadi gelandang di Arsenal. Zagreb, antara Gabriel dan Burton. Lalu Kiev juga bisa jadi lawan Arsenal. Granada. Lalu MU, terlalu dini ya kalau sampai MU dulu, terlalu dini. Molde, berasa nih lawan yang cukup mudah ya, karena kayaknya Arsenal ketemu Molde itu di grup. Lalu Olympiakos, ketemu Sokrates lagi. Lalu Rangers, ini akan jadi pembalasan Kieran Tierney karena Rangers sekarang menjadi jawara di Skotlandia. Roma, kita dapatkan Mkhitaryan again. Shakhtar Donetsk, Willian akan punya pertarungan, punya adventure di rumahnya karena Willian pernah bermain lama di sana. Lalu Slavia Praha, lalu ada Spurs, lalu Villarreal, kita ketemu lagi Unai Emery. Kembali Emery akan berhadapan dengan Arsenal atau Young Boys yang terakhir. Jadi menurut kalian komen di bawah siapa yang layak untuk
berhadapan dengan Arsenal di putaran ke-16. Terkait dengan kemenangan Arsenal juga, Cesc Fabregas memuji Arsenal dengan perubahan permainan setelah aksi heroik di Liga Eropa. Cesc Fabregas memilih Bukayo Saka. Fabregas mengatakan Saka itu pemain remaja yang menghasilkan penampilan yang sensasional dalam kemenangan Arsenal atas Benfica 3-2. Fabregas yang menyumbangkan 111 assist di Liga Premier sangat terkesan dengan kinerja kreatif Bukayo Saka dan memuji permainan dari pemain asal Inggris berusia 19 tahun itu di media sosial dia. Mantan gelandang The Gunners dan juga Chelsea menulis di Twitternya, Saka adalah pemain sangat luar biasa. Sangat bagus, kedewasaannya dan kecerdasan pada usianya mengubah permainan. Juga mantan rekan setim Fabregas di Arsenal, Bakary Sagna, juga memuji pemain asal Inggris itu dengan menulis, Bukayo Saka, pemain yang luar biasa. Di match itu Saka menghasilkan 2 assist untuk 2 gol dari Aubameyang. Lalu Aubameyang juga bereaksi atas Twitter yang dikeluarkan oleh Denis Ceballos, kapten Arsenal. Biar Aubameyang memuji mentalitas dari gelandang Denis Ceballos setelah klub mengamankan kemenangan mereka di 16 besar Liga Eropa. The Gunners mengatakan pertandingan 32 terakhir mereka melawan Benfica dengan menang atas agregat 4-3, tapi itu jauh dari mudah karena banyak drama yang terjadi di stadion Karaiskaki tadi malam. Klub sudah memiliki keunggulan gol tandang setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama dan mereka memimpin pada menit ke-21 di Perus melalui Aubameyang. Namun Benfica menyamakan skor melalui tendangan bebas yang menakjubkan dari Diego Gonçalves pada menit 41 yang membobol gawang Bernd Leno di pojok kiri atas. Set piece muncul dari tackle Ceballos yang tidak perlu. Dan pemain asal Spanyol itu mengalami momen mengerikan lainnya. Setelah 1 jam pertandingan berlangsung, gelandang itu mencoba menyundul bola ke arah Leno yang jaraknya 35 yard dan usahanya buruk, yaitu memberikan assist kepada pemain Benfica Rafa Silva yang membulatkan gawang dengan mudah dengan tap in ke dalam gawang Bernd Leno. Itu membuat The Gunners membutuhkan 2 gol hanya dengan waktu 30 menit terakhir untuk bertahan di kompetisi itu, dan mereka mampu melakukannya pada akhirnya. Kieran Tierney menjadikan skor agregat 3-3 dengan penyelesaian tenang di menit ke-67 sebelum akhirnya Aubameyang mencetak gol kemenangan, final goal yang dramatis di 3 menit sebelum waktu berakhir. Ceballos diganti tak lama setelah kesalahan pertahanan yang mengarah ke gawang Silva. Setelah pertandingan itu, dia merasa lega setelah menyaksikan kembalinya The Gunners. Dia memposting reaksi Twitternya dan itu menerima balasan instan dari kapten Aubameyang yang senang dengan gelandang itu mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Oke, di next match Arsenal akan menghadapkan dengan Leicester, guys. Leicester masih berjuang untuk masuk ke zona 4 besar Liga Champions di IPL. Ya, sedikit prediksi yang gue berikan, ya Leicester akan bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan kondisi klubnya. Morgan masih cedera, lalu Danny Try juga cedera, Wesley Fofana juga cedera, juga Justin cedera. Masih ada juga yang masih dipertanyakan, yaitu James Maddison, apakah dia cedera atau enggak. Dengan squad yang ada, mereka memainkan formasi 4-2-3-1 dengan kiper Kasper Schmeichel, lalu Kastanye, Evans, dan Soyuncu juga Thomas. Mereka ada di 4 barisan pertahanan Leicester. Lalu di gelandang tengah 2 pemain yaitu Ndidi dan juga Tielemans mengisi posisi 2 pemain. Lalu 3 di belakang striker yaitu Pereira, Maddison yang masih dipertanyakan antara dia main atau tidak, juga Harvey Barnes. Dan di striker Jamie Vardy. Nah, ini yang sangat seram dari Arsenal karena dia sering ketolongan dari James
Jamie Vardy, karena nggak tahu kenapa lawan pemain tim-tim yang bertahan dan mengandalkan counter attack, Arsenal sering terlena dengan ball position. Lalu dengan Arsenal holding pasti tidak bisa bermain, juga Partey masih ya dipertanyakan antara dia bisa kembali main atau tidak. Formasi yang dimainkan menurut gue tetap 4-2-3-1 dengan kiper Bernd Leno, Hector Bellerin, David Luiz dan juga Pablo Mari serta Kieran Tierney. Menurut gue dia akan ada di barisan belakang. Ya Luiz mungkin satu-satunya back yang berkaki kanan ya selain Chambers ya, karena Rob Holding tidak bisa dimainkan cedera. Chambers dan Luiz mungkin. Lalu di back kiri mungkin kemarin main Gabriel Magalhaes di Eropa. Arsenal juga harus tetap mempertahankan stamina Magalhaes, jadi mungkin Mari yang akan main. Lalu Tierney yang kemarin baru kembali debut dengan bagus ya, karena kemarin di match sebelumnya lawan City dia bilang dia masih kelelahan. Lalu di dua pemain Saka mungkin akan main, juga Partey ya, karena kemarin Ceballos banyak melakukan blunder-blunder kecil yang berbahaya. Lalu di 4-2-3-1 dengan 3 pemain yang ada di belakang striker, yaitu PP, gue rasa ada PP, lalu ada Odegaard, juga Saka ya. Nah, ini Saka ini kayaknya udah jadi pemain vital. Juga di depan ada Aubameyang. Leicester yang berada di posisi ketiga menyambut 3 kemenangan dalam 4 match di Liga Premier dalam kemenangan tandang 1-2 mengesankan di Aston Villa minggu lalu, semakin memperkuat tempat mereka di Liga Champions. Sangat penting bagi Arsenal. Sementara itu ingin bangkit lah ya dari kekalahan 1-0 dari Manchester City, di mana tim tamu jarang terlihat bermasalah di semua pertandingan. Dua tim mungkin akan menderita kelelahan setelah mereka tereksploitasi di Liga Eropa pada hari Minggu nanti, yang dapat menyebabkan kedua pemain itu secara fisik akan kelelahan saat kontes berlangsung. Leicester setelah mengalahkan The Gunners dalam Leicester sudah mengalahkan The Gunners selama 3 match terakhir dan di Liga Premier mereka di Stadion King Power. Sangat percaya diri mengalahkan The Gunners dari segi kebugaran dengan Jamie Vardy yang tidak kenal lelah memimpin lini depan Leicester dan mereka akan membuktikan apakah si Rubah masih tetap berbahaya di kandang. Dan gue sebagai fans Arsenal, gue harap Arsenal bisa bangkit dan juga punya strategi yang jitu untuk menahan ya tipikal tim yang bermain dengan sistem counter attack seperti ini. Oke, itu dari gue. Thanks for watching.